ini buat master ada banyak versi ya, terutama kalau misalkan bagi orang awam mungkin saat melihat leak itu akan ketakutan yang sangat luar biasa takut karena memang dari Kalau boleh tahu Master, leak itu sebenarnya seperti apa Master? Katanya kan banyak yang bilang menakutkan atau bahkan negatif gitu ya Master ya. Jadi sebenarnya leak itu seperti apa Master? gitu ya Master ya. Gimana jadi tuh Bang? Ini buat Master ada banyak versi ya, terutama kalau misalkan bagi orang awam mungkin saat melihat leak itu akan ketakutan yang sangat luar biasa takut karena memang dari bentuknya, fisiklinya si leak itu kan memang serem. Tapi kalau ini aku juga takut, terus kaget gitu kan. Tapi kalau yang mungkin Master atau Mas Chandra atau yang lain kan biasa melihat sosok yang itu ya sebenarnya mungkin biasa aja sih. Tidak menakutkan, tapi karakternya berarti apakah betul selalu negatif Mas atau enggak? Oh, tapi kalau untuk para sesepuh Bali ya itu sebenarnya biasa banget ya. Cuman kalau untuk orang awam atau yang di luar ya sangat menakutkan dan energi negatifnya kalau yang benar-benar tidak bisa mengendalikan itu sangat berbahaya sekali. Layaknya kayak jenglot lah seperti itu. Ini kok Chandra lihat yang nggak mau ditinggal sama Master ini segede apa Chandra? Abang nggak masih di sini nih? Masih di sini tuh, masih ada. Sebesar apa dia? Biasa setinggi kayak manusia, cuman agak bongkok gitu terus begini-gini sih. Ambil disuain ke lidahnya. Begitu-gitu. Gitu. Ini Chandra kenapa nunduk aja? Ada yang ngeliatin kamu atau kayak nggak nyaman tiba-tiba? Coba jujur dulu. Apa Master? Ular? Melata? Apa? Oh, kayak karena banyak yang lalu lalang. Banyak banget. Banyak banget. Jadi Banyak banget ya. Interaksinya cukup padat kalau di sini memang. Ini reaksinya. Master, aku penasaran loh. Seorang Master Limbat itu kalau tidur mimpinya apa sih? Waduh. Kalau kita kan orang biasa tuh mimpinya ya udah paling parah itu jatuh dari gedung gitu ya. Kalau Master Limbat itu seorang Master Limbat tuh mimpinya tuh apa sih kalau tidur? Kan mimpi basah. Asik. Saya juga tidak terlintas pikiran untuk bertanya itu padahal udah 9 tahun loh. Makanya pengen tahu aku. Kayak apa aja tuh Bang Ucok? Sebenarnya Master bilang kalau untuk mimpinya Master boleh dibilang normal aja. Cuman perbedaannya Master tidak pernah bermimpi di dalam alam yang nyata di dunia seperti kita misalkan mimpi dikejar anjing atau dikejar ular itu nggak pernah Master yang kayak gitu. Master lebih ke? Jadi setiap Master bermimpi itu dimensinya udah di alam yang berbeda, misalkan kayak di alam jin, di alam roh dan lain sebagainya. Udah bukan di alam manusia lagi. Jadi saat Master bermimpi itu udah nggak di dunia sini. Master maaf nih Master, aku harus menyebut nama Ki Joko Bodo karena kan kita kemarin tahu Ki Joko Bodo katanya kan dapat serangan, banyak spiritualis yang datang menjenguk dan sebagainya, sakit gitu ya. Seorang Master Limbat, apakah serangan-serangan itu pernah terjadi atau bahkan mau masuk pintu komplek aja udah takut? Master WhatsApp aja deh kalau enggak. Iya. Jadi kalau ini sih lebih bersifat gimana ya? Kalau untuk takut sendiri Master sama sekali nggak takut. Sama sekali nggak takut. Tapi kalau ditanya pernah atau enggak, Master bilang pernah. Ada dan bahkan yang berani nantang Master Limbat? Ada, itu pernah. Bahkan itu atap rumah sampai jebol ya Master. Jadi konstruksi genting kan seperti inilah ibarat kata ya. Genting yang jebol di sini, tapi bawahnya kayak ini atap yang di dalam ternit atau apa plafonnya itu yang pecah di sini. Jadi kayak belok gini. Pung, dan itu hampir 1/4 ruangan itu hancur jebol. Itu santet. Dan itu nggak, aduh aku bahasanya gimana. Dan itu yang nyantet justru praktisi yang cukup ternama di Indonesia dan nasibnya mohon maaf sekarang dia udah gimana Master aja ini. Karirnya udah kayak ikan kekurangan. Bukan karirnya. Orangnya. Orang udah tumbang. Mate. Nah, ini sekarang nanti kita bahas ini. Udah mati Master. Udah mati. Master yang bikin. Master yang bikin. Aku kenal. Kalau mau nyoba boleh.
Jangan Master. Jangan Master. Maaf Master, soalnya ini kalau boleh ditayangin kayak ini. Kalau Master yang bikin, bener. Boleh ya Mas Gilang, Master yang ngomong ya. Master tahu dia pelakunya. Master konfirmasi ke orangnya. Dan orang itu salah satu praktisi yang cukup terkenal banget, dan kita udah konfirmasi ke orangnya. Master sampai bilang tarik aja kembali, dia nggak mau, kemudian justru tantang balik dia. Kalau Master kuat silahkan beradu, dan Junior Master dan kita enggak, lebih tinggi dari lebih Master. tinggi. dan naik sikat akhirnya. Was koed. Ya. Saya sebenarnya trauma untuk masih tebak-tebakan. Ya udah, selesai deh Master, selesai. Tahun berapa itu Master? Nah ini hint-hintnya nih. Belum lah masih. Belum Plus minus sekitar 1 atau 2 tahunan ya. Sering 2 nongol di tahunan. TV? Sering. Laki-laki tetap ya. Udah, Master. Oh iya benar kata Master, laki-laki. Nanti jangan bilang ke inisial ya. Iya, jangan nanti kena. Tapi kalau boleh tahu Bang Ucok, Iya. orang tersebut kan berarti mengiyakan, mengamini dia yang menyerang Master. Iya. Apa motivasinya waktu itu? Waktu itu sih sebenarnya dia lebih sesumbarnya kalau pingin nyoba. Sebenarnya ilmunya Master ada atau enggak, dibilangnya gitu. Ilmunya Master nyata atau enggak, pingin ngetes intinya kayak gitu. Ya cuman kata Master, ya dia jual kita borong aja Cok, bilangnya gitu. Waktu itu metode yang Master lakukan membalikan serangan dia atau dengan serangan Master sendiri? Jadi sebelumnya biar nggak salah kaprah ya, di sini sebenarnya itu ada jenis macam-macam, ada santet, ada teluh, ada tenung, ada guna-guna, ada sihir. Jadi ada banyak. Dan memang karena dia waktu itu nyerangnya pakainya santet, maka dari itu Master membaliknya dengan tenung. Santet dibalikan dengan Tenung. Sementara ilmunya dia Master mentalkan saja atau Master ambil energinya atau bagaimana waktu itu? Tenung itu ya makanya penasaran. Karena dia nantang Master, pengen nyoba Master, ya udah bikin gini aja kata Master. Tenung itu apa sih? Jadi sebenarnya hampir sama dengan santet ya. Cuman yang membedakan antara santet dengan tenung itu medianya. Contoh kalau orang santet, biasanya medianya dari rambut si korban atau foto si korban atau apalah ya kan. Cuman kalau tenung itu beda media. Jadi medianya contohnya kita ambil tengkorak atau tulangnya orang yang sudah meninggal. Iya. Dan itu pun meninggalnya harus kecelakaan ya Master. Harus orang yang meninggal kecelakaan. Misalkan ada tulangnya, ya kan kita hancurin dulu tulangnya, nanti serbuknya yang kita ambil kayak gitu. Master, saya ingin bertanya nih Master. Boleh. Apakah sihir atau tenun kiriman itu seperti suara petasan? Duar. Betul ya. Saya pernah ada yang mencoba juga. Lagi sewaktu habis sholat, jikiran, tembok sampai geter, Master. Jadi dia kayak meledak di atas, tapi geter tembok. Nah, kayak itu salah satunya santet itu jenisnya yang seperti Ada itu. yang mau nyerang Chandra? Iya, itu saya jikiran terus, cuman sempat kaget doang, takut mangga cuman kaget. Habis suara tembakan di atas, duar, langsung tembok geter. Berarti aku pernah waktu itu. Jadi karakternya ada yang memang dengan suara, ada yang dengan cahaya, ada yang juga dengan api, macam-macam gitu. Waktu itu aku pernah Master, kejadian kayak kemarin ya, 31 Desember tengah malam. Itu kan pergantian tahun. Oh, Tahun baru itu. Tahun baru. Petasan. Itu petasan asli itu, Bang. Master. biar chill dikit Master, biar gak stres-stres amat. Master, maaf ini kan Master tinggal bertetangga. Apakah di sini semuanya welcome sama kegiatan Master atau ada yang takut lewat rumahnya Master Limbat gitu? Kalau boleh tahu Master. Itu sempat terjadi hal yang lumayan unik ya Master. Jadi untuk di minggu-minggu awal itu mereka mungkin ada Master. Kita mau negur justru udah gini nunduk. Kita mau negur. Tetapi setelah dengan seringnya Master berinteraksi dengan mereka mengetahui ternyata Master orangnya humble, orangnya ramah dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah semuanya welcome sama Master. Gimana mereka tahu kan Master nggak bisa ngomong? Nah, itulah karena setiap ya? Master berbicara itu dengan tetangga itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan isyarat bahwa Master itu dan dengan parsel ya Master ya. Master, jadi kan Chandra ini partner di YouTube Robin ya Master. Tadi kan Master sudah bantu
untuk menghilangkan energi negatifnya Chandra yang ternyata itu adalah bisa dibilang siluman ya Mas, ular ya, siluman ular berarti Mas ya. Nyi Bloro. Tapi yang jeleknya maksudnya Iya. energi jeleknya. Mas ada wejangan nggak buat Chandra? Iya, buat jangan Selain sarannya untuk naikin berat Kira-kira. badan apa? Jadi poinnya sih kalau untuk Mas Chandra dari Master ya intinya energi negatifnya mungkin udah netral sekarang. Kuatin lagi powernya, energi positifnya dengan sering-sering bangun di sepertiga malam. berzikir Master. Bangun di sepertiga malam, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, 2 salam, kemudian banyak-banyak berzikir. Boleh, siap Master. Itu diajak nginep sama Master di sini Chandra. Boleh Master. Boleh ya nanti Boleh. nginep sama Master ya. Iya. Waduh. Master, ini aku banyak. nanya satu pertanyaan sebelum ngebahas ini, aku sangat salah fokus. Tapi kalau Master mau jawab silakan jawab, enggak juga. Master tahu siapa yang menyerang Ki Joko Bodo? Jadi sebelumnya memang Master juga pernah berinteraksi dengan beliau dan Master itu sebelum kejadian itu, sebelum Ki Joko Bodo sampai jatuh seperti sekarang, Master itu udah tahu. Ada yang akan menyerang. Sudah tahu sudah kalau tahu. bakal keserang. Jauh-jauh sebelum itu. Dan bahkan yang ekstrimnya, Master tahu siapa orang-orang yang menyerang Ki Joko Bodo. Tunggu, orang-orang Orang-orangnya yang menyerang. berkomplotan. Ya. Hah? Bukan cuma satu. Dengan motivasi yang sama mereka bersatu. Nanti kemungkinan ini hanya Berani. tayang hanya di YouTube channelnya Mas Bang Robi Robi. Purban nih, nggak ada yang lain nih, nggak ada di Iya, channel iya, manapun. betul. Kalau toh memang suatu saat nanti Master akan coba mengungkap siapa orang-orang yang sudah nyantet Ki Joko Bodo. Kan Master ungkap sosoknya, siap dipublish Master, akan Master publish. Publishnya tapi di YouTube-nya Master ya? Berarti nggak di sini dong. Bukan di sini dong. Nggak apa-apa Master. Master, aku angkat ini boleh. Ini kan tadi dengar ceritain salah satu alasan sebenarnya aku sama Chandra main ke sini Master gitu. Master kan udah kayak bapaknya kita semua lah gitu ya. Udah saya anggap juga orang tua saya. Nah ini teman-teman, pada maghrib Master Limbat telah mempersiapkan ini. Ternyata selain batu nisan ini, jadi Master Limbat emang namanya Limbat tok ya, Limbat saja. Master sudah mempersiapkan apa saja Master? Kalau berarti sudah lama sekali dipersiapkan Chan. Iya. Selain batu nisan ini yang Master siapkan apa lagi? Jadi kalau untuk persiapan Master untuk aku jadi merinding banget Makanya Master aku- ceritanya nih. Ini benar-benar Master sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari batu nisannya sudah Master siapkan, ya Batu kan? nisan. Master sudah menyiapkan kain kafannya, Master sudah menyiapkan kerandanya, Ya ampun. dan bahkan mungkin kapanlah Mas Robi Purba bisa meliput, nanti Master sudah menyiapkan makamnya Master sendiri, sudah digali, tinggal suatu saat Allah, aduh Master jangan, Master, aku ngeri ya Master. Master jangan Aduh. dulu. Makasih ya Master. Warisannya. Master jangan gitu. Tapi apakah sebenarnya seorang praktisi atau spiritualis yang sudah sekaliber Master pun bisa melihat kapan itu terjadi Master? Oke, jadi Master Robi bilang sebenarnya kalau jodoh, rezeki dan usia itu hanya Allah yang tahu. Dan Master pun tidak akan sesumbar kapan sih Master akan meninggal, tidak tahu karena hanya Allah yang tahu. Rahasia. Cuman Master ingin mempersiapkan seandainya sewaktu-waktu Allah lebih cinta kepada Master dan ingin mengambilnya, Master sudah mempersiapkan Rahasia. semua. Tidak ingin merepotkan yang lain intinya lah. Ini kapan Master buat batu nisan ini? Dan apa alasannya? Ini sih dibuat 3 tahun yang lalu ya Master ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Cuman alasannya apa? Kenapa Master, kok- 2018 Master? Nah itu loh. Aduh Master jangan gitu Master. Yo, Bang Ucok langsung. Aduh Sedih. janganlah Master. Iya cuman ngeri banget Master. Master. Kenapa Bang Ucok? Jadi aduh masih sih. Jadi sebenarnya Master kenapa bikin di tanggal itu, kenapa Master bikin di tahun itu, karena itu apabila nanti dijumlah atau dijumlahkan dengan Tahun lahir? tahun kelahirannya, maka Master janganlah Master, Master. udahlah,
Udah yang lain yo Maaf, lanjut master. makanya tadi aku dari awal nanya kalau master nggak mau jawab. nggak apa-apa. Masternya sih masternya jawab, cuman akunya aduh nggak tega master. Jadi ini aku minta subscribers aku untuk hitung-hitungan nih berarti nih sekarang. Ya udah, master, di mana nanti akan dimakamkan? Master sudah mempersiapkan itunya sih di tempat kelahirannya beliau. Dan bersebelahan dengan kedua orang tuanya, yaitu di Tegal, tepatnya di Mejasem daerah kelahirannya master ini. Terakhir master tentang batu nisan ini, mengapa warna hitam? Jadi selain salah satu warna kesukaan Rasulullah, kan ada hijau, ada hitam, ada merah. Hitam juga melambangkan keilmuan, tapi master ingin menunjukkan bahwasanya kita hidup itu bukan ditentukan oleh warna. Tidak selamanya yang hitam itu jelek, tidak selamanya yang putih itu bagus. Itu ya mas. Master terakhir, beneran ini terakhir tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Gak apa-apa ya master ya? Iya. Saya yakin master banyak sekali yang mengidolakan, yang mendoakan master juga banyak. Banyak yang saya aja saya menganggap master udah kayak orang tua saya. Ketika master sudah tidak ada nanti, apakah master menyarankan orang-orang yang cinta sama master ini untuk berdoa di liang master, meminta sesuatu atau apapun itu, nyekar ya istilahnya ya, nyekar gitu, master mau atau tidak, atau malah melarang orang-orang untuk mendewakan seorang master Limbat gitu? Jadi master tadi ngomong dalam artian gini, master sama sekali tidak menginginkan tentang hal yang seperti itu, tidak berharap orang-orang untuk mendoakan hilangnya master dan lain sebagainya. Tetapi disitulah master akan melihat di mana seseorang itu temannya master, dan disitu di mana juga sahabatnya master. Karena sahabat itu dengan teman berbeda ya master. Kalau sahabat pasti teman, kalau teman belum tentu sahabat. Dan kalau sahabat pasti akan mendoakan master dimanapun. Yang dekat pasti datang, kalau yang jauh insya Allah doanya pasti sampai ya master. Jangan minta macam-macam sama liang kubur ya master ya. Chandra, ada pertanyaan nggak nih Chandra? Master, ini saya mau nanya, andaikan ibarat master ini udah bikin kayak gini, terus sudah tiada, ilmu master diwariskan ke siapa master? Robi Purba. Jadi gini, kalau untuk jenis keilmuan master itu kan ada banyak master. Jadi sebagian memang sudah ada yang turun ke anak-anaknya, sebagian memang ada yang sudah turun ke anak muridnya. Tetapi ada beberapa jenis keilmuan yang memang tidak bisa diturunkan ke anak-anaknya, tidak bisa diturunkan ke anak muridnya, karena memang itu cukup ekstrim dan cukup berbahaya master. Pernah dicoba itu nggak ada yang kuat, maka kata master biarlah ilmu itu terbawa sampai ke liang lahatnya master. Dan yang perlu dinot banget itu, dulu tahun berapa ya, itu pernah sesekali orang pingin menguasai ilmu master ya. Master sebentar, maaf Bang Ucok, maaf, mungkin sebelah master sama sebelah Chandra kali, jadi kayak agak-agak ada yang nyetrum dikit. Ini kayak ada yang gambarin ke saya sebuah rumah besar kayu. Sebentar, terus saya merinding master. Sebuah rumah besar kayu, di situ ada uang banyak sekali. Uang banyak sekali, dan satu Indonesia nggak ada yang tahu rumah ini. Sebentar, ini apa ini? Ini apa ini? Iya, dan master sampai ke sini luar biasa nih Mas Robi Purba, kata master. Luar biasa. Itu berarti sosok pendampingnya Mas Robi Purba bisa nembus ke dimensinya master ini. Sebentar, jati semua, tidak ada kayu murah di situ. Tapi secara Jadi gini, bahwasanya master itu sebenarnya mempunyai rumah tinggal atau kediaman di kota Tegal, dan itu memang jarang banget dilihat orang dan jarang banget untuk ditempati sama master. Dan itu bangunannya ribuan,
Maaf master, kolam ikan. Wow. Saya lagi berjalan kolam ikan di antara kayu-kayuan. Dan ini tidak dari satu daerah saja kayu-kayunya, master. 4 dari 4 provinsi yang berbeda. Tidak semua orang pernah ke sana. Dan master memang tidak mau mempublish rumah tersebut, dan karena di dalamnya ya memang sama persis yang diceritakan oleh Mas Robi Purba, karena itu untuk menyimpan sesuatu yang mistis. Ya. Punya master, dan Bahkan manajemen master aja nggak tahu tentang rumah ini. Wow. Wow. Dan mengenai yang tadi Mas Robi melihat tentang banyak harta yang menyilaukan ribuan atau jutaan manusia, ya Betul. disitulah master menyimpannya. Makanya ini tidak untuk dipublish dan diperlihatkan sampai ada orang yang tahu di mana posisi persis tempat itu. Wow. Ini boleh ditayangin, master? Boleh. Enggak apa-apa. Ini emang ada yang ngasih tahu saya dari apa, penjaga saya atau apa gitu, mas? Saya kasih. Hah? Nah, Jadi baru sekali ini master bilang tentang ini. Baru ini master mengiyakan. Karena rumah master sesungguhnya bukan yang ini. Ini rumah master, tapi yang paling master cintai yang bisa. Wow, ini luas sekali. jadi di sini karena memang master stay di Jakarta, buat tinggal di Jakarta ya di sini. Tapi kalau begitu sudah kembali lagi ke daerah asalnya master, ke kampungnya, di situ akan ada istana yang sesungguhnya. Ini 3.000, 4.000, 5.000 master. Apa 5.000 kan? 5.000 meter persegi. Kalau luas bangunannya 4.000. Oh, iya kan? Betul ya? Kalau luas tanahnya 5.000. Master, saya mau nanya, kalau kenapa Master lebih percaya di kota kelahiran Master? Kenapa nggak di tempat lain selain di kota kelahiran Master? Nah, karena kalau lebih simpelnya sih sebenarnya master karena di Jakarta ya karena untuk karir aja di sini. Jadi sementara di sini, kalau untuk kampung halaman ya master akan kembali lagi tetap ke kota kelahiran di Tegal. Jadi, kalau diizinkan master, aku mau gambarin penuh ruangan yang kosong sebenarnya, tidak penuh dengan furnitur. Tapi butuh banyak sekali tenaga untuk masukin furnitur ini. Dan ajaibnya, entah saya boleh kasih tahu atau enggak, atau boleh tayang atau enggak ini. Master sendiri pun nggak tahu nih uangnya kenapa bertambah terus. Master sendiri nggak tahu kenapa bertambah terus di situ, dan bentuknya cash. Jadi kalau untuk itu memang ada salah satu ruangan khusus di mana dari tempat beliaunya, kalau itu ada jenis, ada kayak kamar mandi aja, itu terbuat dari batu utuh, dan itu diameternya cukup super besar. Waktu mendatangkan aja kita butuh alat berat yang segitu banyaknya. Dan di situ persis di sebelahnya itu ditanam bambu, namanya bambu petung. Dan itu ditanam, dan maaf kalau umumnya bambu kan dia numbuh ya akar di bawah gini, terus numbuh ke atas kan, cabang ke atas gitu, ke atas. Nah kalau ini nanamnya justru kebalik. Jadi ada bambu nggak sih contoh? Ini nih mas, ini aja nih. Oke, misalkan ini bambu. Nah, biasanya kan orang nanam seperti ini. Nah, jadi dia tumbuh ke atas gitu kan. Nah, tapi kalau yang punya master ini justru nanamnya dibalik seperti ini. Pucuknya yang di bawah dan di atasnya itu akar. Dan tapi dia terus numbuh. Dia terus numbuh ke atas, dan setiap pucuk daunnya kan akhirnya menghadap ke bawah. Dan ini yang meneteskan ada berlian, ada uang dan lain sebagainya. Jadi Kayak embunnya itu ya, Master. semoga orang nggak dapat lokasi ini ya, master. Cuman master punya berlian termahal di situ, master. Boleh tarik master dari rumah, master tarik dong. Takut membuka sebentar. Kenapa melalui aku, master? Ini manajemen master aja nggak tahu tentang ini, aku yakin. Manajer master aja nggak tahu kayak gitu.
Indah sekali. Menurut Mas Robi berkisar sekitar berapa untuk pembangunannya? Kalau dari bayangan yang tadi terlintas, Semua ya. ah, Saya dapat angka pastinya 300 miliar. dikit banget, Dikit lagi kan? dikit banget, dikit banget. Kan ya, saya Bener, ngeliat di angka bener, tiga. bener, 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 Saya bener. ngeliat angka 3, saya ngeliat angka 3, pokoknya tidak di situ. Saya ngeliat di angka 3. Ah. Tidak. Itu ini pun unik. Proses pembangunannya juga unik dan harus mengeluarkan budgetnya pun cukup unik karena itu 300,3, jadi angka 33. Itu yang saya tanya. Jadi apa yang terjadi sama aku, Master? Gua ditarik semua. Gua ditarik semua. Saya ngeliat 300 gitu. 333. Udah ditarik kan? Gak mau ngikut loh. Gak mau ngikut. Boleh ya? Boleh tarik. Master, kan Master punya gebetan nih. Gebetan boy. Saya ngeliat pas aku salah. Boleh teman-teman. Gak usah. Wah. Boleh. Boleh. Wah. Kita boleh masuk. Duh, masa kalau yang ini aku nggak ikut Mas Dan. Takut mental, nanti mental nggak masuk. Aku agak geser ke sini aja nih. Jadi ini adalah kamarnya Master, tempat peraduannya, tempat istirahatnya ya Bang ya, tempat Lebih tepatnya ini kamar khusus ya, Kamar bukan khusus. kamar seharian ya. Iya. Kamar khususnya Master dengan yang seperti Mas Robi tadi bilang. ya. Oke, biasanya hari-hari tertentu aja Bang Ucap. Iya, sini di hari-hari tertentu barangkali kamera mau lihat ke dalam. Jangan dilangkahin yang ini ya. Heeh. Enggak apa-apa masalah. Boleh Nggak lihat. apa-apa masuk. Nah, Mas Robi. Iya, Chandra lihat apa aja sini? Untuk keris ini dia kadang kalau malam suka terbang sendiri, melayang semuanya kepada melayang. Dan yang di sebelah sini ada perempuan cantik, dia duduknya sangat bersolek. Contohnya seperti ini, dia sangat bersolek. Itu yang dari depan tadi? Iya, dia di depan itu. Depan sini. Yang dari lukisan tadi? Iya, dari depan tadi. Tapi sampingnya penjaganya itu ular, kayak anak onda besar sekali. Biasanya Master yang Chandra lihat Kalau itu yang ya nggak boleh kasih tahu itu ular. Itu maksudnya jangan pribadi. yang terbuka ini memang buat si Iya, betul. Untuk yang perempuan itu bang, itu dia datang. Dan di sebelah situ mohon maaf, ada selir-selirnya dua menjaga yang wanita cantik yang di sini. itu ada rumah Toraja juga ya Bang? Nah, kalau yang seperti rumah Toraja itu, di mana itu sebenarnya buat nyimpen kayak seperti bekas tulang orang yang sudah meninggal kecelakaan, sudah dihancurkan. Biasanya orang gunakan untuk media tenung. Nah, kita simpan ada tempatnya kecil di dalam rumah itu. Di dalam rumah Toraja. Kalau di sana itu, yang ujung sana itu ada yang naga. Itu ada naga super besar banget itu. Itu pedang. Kalau ada lighting ini, silahkan ke sini aja, Mas Robi. Oh aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sini terus. Nah, itu dari ujung bawah itu paling bawah sampai mentok itu ke atas itu. Nah, itu pedangnya gede banget itu. Master masuknya dari sini. Itu pedang. Nah, kalau untuk masuk dari sini bisa. Sorry maaf, dari sini. Sebenarnya ini bisa dibuka. Cukup susah. Selirnya ada sebelah sini, boleh saya menunjukkan. Gua nggak sanggup. Ada dua. Mohon maaf, mungkin ini di sebelah sini menunggu, Mungkin karena aku orang biasa kali ya. menunggu di sini. Ini dua lagi pada berdiri. Perempuan untuk ratunya ada di dalam itu. Dan mohon maaf, ini ada kakek tua bongkok begini, agak gemuk. Dia melalang saja. Abang Robi, kenapa dia mau ikut? Gak apa Chandra, lanjut kalau lanjut. Aku nggak sanggup. Bang Ucap nggak sanggup. Mungkin karena tadi aku habis itu kali ya. Bisa jadi mungkin. Langsung drop aku. Abang mohon maaf, itu ada kakek-kakek tua yang kayak semar ini begini. Oh iya, Tapi betul. dia kenapa mau mengikuti saya? Dia bilang saya mau ikut kamu. Nah, ya, nanti Jangan mobilnya nggak muat. nanti kalau untuk barang. masalah itu nanti biar Mas Salimbo juga yang menjelaskan. Oke. Kalau toh nanti mungkin
mau ikut dengan Mas Chandra, barangkali Mas Rimba juga berkenan, kakeknya juga berkenan, Iya. silahkan aja, enggak masalah. Terima Baru kasih. dikeluarin yang Baru satu, mau dikeluarin. dimasukin Jangan, ya. ribet-ribet, syuting masih Aduh. panjang. Udah ribet-ribet. Nanti we lagi. Saya sambil duduk nggak apa-apa Bang Ucok ya. Siap. Ini Oke. kita merasa bersyukur sekali bisa dapat Edukasi sini. banyak sekali cerita dari Master. Jadi mungkin teman-teman yang nyasar ke channel aku, nyasar arti dari kata yang disbeliever, bukan orang-orang yang percaya hal seperti ini, hanya mau menyampaikan bahwa hal seperti ini tuh memang ada. Hal goib itu ada dan kita harus percaya ya Bang ya. Dan kalau memang pengen tahu detailnya seperti apa, seperti ilmu-ilmu yang Master miliki itu bisa kalian lihat di channel Master. Karena ada salah satu tim aku yang dihipnotis sama Master, terus gendam Iya. segala. Itu bisa dilihat ya. Bang Ucok, makasih banyak ini. Sama-sama Bang Mas Ucok. Robi. Buat Kita bisa juga. dibilang room tournya lah, biar bantu Chandra Iya, juga. makasih juga. Chandra tadi diundang sama Master untuk tidur di sini. Iya, iya. Jangan lupa cuci mudah-mudahan baju nanti. sendiri. Ya, ngepel, Untuk sama Master nyapu. Ringbat, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi hadiah ini. Ais, Bang Ucok. sama-sama Iya. Mas Chandra. Semoga bisa berguna ya. Amin. Bang Ucok doain biar pada maghribnya naik lagi. Wah, Iya. pastinya saya juga selalu ngikuti buat teman-teman yang Iya. nonton Adikadabra juga, jangan lupa pantengin terus Ba'da Maghrib di YouTube channelnya Robi Purba. Wah, ngeri sih Subscribe, itu. like, dan komen jangan lupa. Oh, iya. Terus subscriber saya Bang Ucok bagi-bagilah ke aku. Wah, kembali. Ya, itu juga fansnya Master juga bagi-bagi. Tapi yang pasti kita semua di sini berdoa walaupun mungkin Master sudah tahu hitungan kapan beliau meninggalkan kita. Kita berdoa semoga Master selamat dunia akhirat. Amin. Dan pesan Panjangkan Master umurnya. tadi jangan menuhankan Master. Betul, betul. Ketika betul, Master betul. tiada, jangan menuhankan beliau. Kalau memang sahabat datang ziarah doa di sana tidak untuk dituhankan. Betul, Karena betul. Tuhan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Ya. betul. Iya. Kita pamitan sekarang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang Ucok, makasih banget. Terima kasih Mas Robi Dadah. Purba. Oke, thank you Mas Iya. Chandra.